Halo guys, gak terasa udah setahun berlalu asik. Gak terasa banget udah setahun, sekarang udah tahun kelima kita bersama menjadi keluarga. Dan setiap tahunnya gue bakalan buka Tanya Jawab. Dan yang sekarang, yang mesti tahun ini pertanyaannya ada banyak banget. Tapi gue gak akan bacain kayak tahun kemarin yang super panjang itu sampai berjam-jam, jadi gue akan mempersingkat. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada beberapa pertanyaan yang gak sempat gue jawab. Oke, langsung kita mulai. Yang pertama, Dir, gimana rasanya setelah lepas behel? Ini kayak seneng banget karena kalau ditotalin gue pakai behel itu kayak 7 apa 6 tahunan gue pakai behel. Belum ditambah lagi waktu dulu gue SMP, kalau nggak salah SMP sampai SMA sempat pakai behel juga, dilepas behelnya, terus kuliah pakai behel lagi kayak 7 tahunan, dan sekarang udah lepas behel, terus mukanya juga berubah sama yang zaman dulu karena dilepas 4, seneng lah jadinya, seneng gak usah bayar dokter lagi. Terus ada keinginan atau target lo di tahun ini yang belum tercapai? Ya banyak banget ya pastinya, karena semua orang tuh setiap tahunnya, setiap harinya pasti punya target lagi. Setiap harinya, kalau gue sendiri malah mungkin setiap unlimited bagi gue, setiap jam atau misalnya besoknya atau beberapa menit kemudian gue punya target yang baru pasti di hidup gue gitu. Dan sampai sekarang yang belum tercapai targetnya masih banyak banget, tapi nggak bisa diomong satu-satu karena banyak. Terus Kak Dir, pernah nggak kalau ke undangan ditanyain kapan nikah, terus Kak Dir jawab apa dan gimana perasaannya waktu ditanya kayak gitu? Enggak sih, ya pasti ya, apalagi kalau misalnya ketemu keluarga besar gitu, terus kayak ketemu teman-temannya mama, gimana istrinya gitu, atau kemana calonnya gitu kan. Gue kayak yang kau hancurkan kayak gimana ya, karena belum dapat yang cocok sih, jadi nggak bisa jadi ngapain dipaksain juga gitu kalau misalnya belum dapat yang cocok, ya nggak sih? Gitu. Perasaannya ya gitu deh, seperti lagi tadi. Kayak nano enggak? Masih gini, apa? Kayak nano. Iya benar. Dir, kamu selalu terlihat segar, fit, ceria, terus setiap saat. Kasih tips dong gimana caranya mengalihkan rasa capek, kesel, dan sedih. Apa ya? Enggak kok, gue kalau misalnya capek atau lagi kesel atau sedih kadang-kadang kelihatan, cuman ya berusaha sebaik mungkin di depan orang lain gitu ya nggak sih, karena lo harus membuat impresi yang bagus sama orang lain gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya udah capek banget atau lagi hatinya kurang bagus banget, biasanya suka agak terlihat sedikit gitu. Mudah-mudahan sedikit sih, tapi nggak tahu orang lain yang menilai kan. Terus arti nama Adira itu apa ya? Adira itu kata nyokap gua artinya kuat, diambil dari bahasa apa gitu, kuat. Jadi sebenarnya ini ada cerita di balik nama si Adira ini. Kalau nggak salah, aku tuh dulu pertama kali dilahirkan namanya itu Yudi Fajar Maulana doang gitu kalau nggak salah. Terus karena sering sakit-sakitan atau apa gitu, aku lupa waktu kecil, akhirnya mama nambahin nama Adira di akte kelahiran itu, tambahin nama Adira karena Adira itu artinya kuat kalau nggak salah. Terus semenjak itu langsung sehat walafiat sampai sekarang, bisa hidup alhamdulillah. Gitu. Terus aku tuh sama keluarga besar aku dipanggilnya Deyudi atau Ayudi gitu, karena emang dari zaman dulu nama aku tuh nggak ada Adiranya sebenarnya, baru ada Adira itu TK apa SD gitu lupa, bertambah itu. Terus tapi kan kenalan sama orang pasti yang ditanya nama depannya kan, jadi kayak memperkenalkan nama siapa, Adira. Jadi sekarang kayak
yang tahu namanya Adira bukan Yudi gitu. Tapi kalau keluarga banyaknya manggilnya Yudi. Gitu. Oh gitu. Ini dari itu katanya dia kesan pas gig 5 Rome yang bikin terharu apa? Yang bikin terharu adalah jadi lebih kesan banget sih daripada terharu kali ya. Jadi ada satu lagu itu kayak aku lagi nyanyi tiba-tiba lagunya satu liriknya diganti sama nama gua gitu, dan ternyata aku dipilih jadi model video klip di lagu itu. Jadi kayak senang banget, ini kayak lagunya tercipta untuk gue gitu. Terus kayak senang banget aja gitu kalau saya bilang gitu, kayak SLR tuh kayak semangat banget tracking nama gue gitu. Kayak top. Mantap. Lebih keras lagi ya teman-teman. Dir kalau grup vokal itu kan pasti pecah suara. Dir kalau grup vokal itu kan pasti ada pecah suaranya kan ya. Nah itu sulit nggak? Katanya sulit sekali, apalagi waktu awal-awal masuk di Rome gitu, karena beradaptasi sama yang lain kan itu susah sih. Terus kalau harus konsentrasi gitu, karena kalau misalnya sekali lagi meleng itu kayak susah banget, karena kebayang gak sih yang ada 5 orang nih, yang satu suara kayak gini, satu suara kayak gini, satu suara kayak gini, satu suara gini, satu kayak gini, beda-beda semua suaranya. Terus lo harus mempertahankan konsistensi nada suara lo di antara suara teman-teman lo yang lain nyanyi juga. Kayak gini deh, kamu contohin kamu sama teman kamu ya berdua, yang satu yang lagi kita artiin, satu lagi nyanyi lagu Mantan Terindah pakai gitu. Pokoknya 2 lagu yang beda, kamu cobain nyanyi kayak gitu aja. Pasti agak terdistract kan? Agak terdistract, apa namanya? Terdistract kan? Apa sih namanya? Ya kan? Kalau misalnya lagi gitu, ya itulah. Cobain aja, ya gitu. Terus Cobain. Ya cobain aja, cobain. Kayak gitu aja maksudnya gitu. Baru nanti kalau mau belajar pecah suara sama Pak Pungki, biar lebih jago. Daripada saya. Kalau saya kan hanya mengikuti saja. Terus Kak Dir pernah nggak diem-dieman sama anggota SLR? Oh? Gak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah sih, kalau aku sih orangnya baik hati. Iyalah. Dan tidak sombong. Jadi kayak mau ada apa juga keep smile. Terus pernah lupa sama hari-hari penting dalam hidup Kak Dira nggak? Pernah lupa hari-hari penting apa ya? Nggak pernah sih, karena gue selalu ingat ulang tahun gue. Karena menurut gue ulang tahun gue sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di saat hari ulang tahun itu biasanya gue langsung merenung, gue tahun kemarin gue ngapain aja ya? Kayak goals gue udah yang terlewati apa aja ya? Kebodohan gue tahun kemarin itu apa aja ya? Biasanya kayak gitu sih. Terus kayak nanti umur baru gue mau ngapain ya, biasanya kayak gitu sih. Jadi menurut gue hari itu penting banget. Jadi gue gak pernah melewatkan hari terpenting dalam hidup gue, ya. Enggak sih, berlebihan aja. Jadi gimana sih cara lo nge-handle diri lo sendiri saat lagi bad mood tapi harus tetap entertain orang lain? Ya gimana ya, bisa nusangin aja gitu. Karena lo harus bagus dalam membuat citra di depan orang lain, berarti gak sih? Lo harus membuat diri lo itu tidak menyebalkan di depan orang lain. Jadi gimana? Jadi gue biasanya disenang-senangin aja gitu, karena biasanya juga kalau misalnya kalau gue sendiri sih bukan tipikal orang yang berkepanjangan atau yang kesel berkepanjangan gitu. Cuman karena gue kalau misalnya gue lagi sebelah atau lagi bad itu kayak cuman sedetik itu juga, paling beberapa menit kemudian, terus kayak selanjutnya gue kayak berusaha untuk biasa lagi aja gitu. Kadir kapan ada event lagi di Bandung? Belum tahu sih, cuman yang benar-benar cepatnya. Kalau misalnya jadwal-jadwal boleh ditanya sama Bapak Komeng. Kau pertama kali cuman pas berapa Pak? Ini pertanyaan aneh sedunia sih. Rahasia lah pokoknya. Pernah apa enggak? Ya pasti masih sekolah. Bener-bener nyokap gue gak nonton ya. Kadir kalau pakai baju ukuran apa?
Kalau kaos biasanya M. Terus kalau outer itu biasanya L. Karena lagi suka oversize gitu. Biasanya kalau misalnya pokoknya kalau outer L, kemeja sih biasanya M. Kalau yang lainnya pokoknya kalau misalnya nggak M, L aja. Tuh. Terus siapa sih orang yang paling berjasa dalam kehidupan kakak saya, mama atau keluarga? Banyak banget yang berjasa dalam hidup gue gitu. Kalau misalnya nggak ada orang ini, gue nggak bisa masuk 5 Romeo. Kalau nggak ada orang ini, gue mungkin nggak akan semangat belajar dan akhirnya gue masuk Universitas Pajajaran. Kalau misalnya nggak ada orang ini, mungkin gue nggak bisa lulus dari kuliah gue. Jadi gue nggak akan bisa. Jadi susah sih untuk nyebutin satu nama karena banyak banget orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup gue. Gitu. Banyak banget asli. Gak akan, maksudnya banyak banget keberuntungan gue, banyak banget kesuksesan gue, banyak banget hal yang bisa gue lewatin berkat mereka di dalam hidup gue, dan termasuk kalian semua, termasuk rockers gitu. Itu menurut gue adalah salah satu bagian terpenting dalam hidup gue yang membantu hidup gue menjadi lebih baik lagi seperti sekarang gitu. Kak, kapan kasih cucu buat Mama Yulia? Kapan ya? Kasih apa tuh? Kasih cucu kan saya. Ya Allah, kasih cucu. Pengen sih secepatnya, cuman mudah-mudahan dapat dulu jodohnya yang bener. Amin ya. Pokoknya dapat jodohnya dulu, nanti kasih cucu yang banyak buat Mama Yulia. Karena kasihan Mama Yulia cuma punya anak 1, jadi kasih cucu yang banyak. Cucunya 15 dia. Kalau bisa 11. Asli. Bikin kesebelasan deh. Terus Dira kapan Dufan katanya nggak jadi. Kapan dong kita meeting dulu nih, asik meeting. Ya ini dulu dong, dimatangkan dulu mau kapan, terus gimana cara kesananya, kan harus matang dulu, jangan bukan aja tapi tidak ada obrolan sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya yang mau membantu di panitia tim hore-hore kehidupan, hubungi ibu itu tuh yang ada di sana, yang gitu, masih tahu lah, cari sana, tanya gimana gitu. Ntar abis Kita bikin panitia. Oke, nanti bikin panitia hore-hore bersama Adira. Kadir nyanyi lagu Jawa supaya orang jamu dong. Bisa. Gimana sih? Suwe orang jamu kokon telo. Gak bisa ya lagu Jawa, saya lagu Sunda. Kalau Sunda bisa, nih ya, lo harus dengerin ini. Ini dulu diajarin sama temen gue. Minden. Ya, Minden. Oh, jauh di sudut hatiku masih tersimpan untukmu. Tinggalkan saja pacarmu. Asik. Lagi. Oh, jauh di sudut hatiku masih tersimpan untukmu. Tinggalkan saja pacarmu. Asik. Saya singgung kalau orang Jawa nggak bisa. Karena bukan orang Jawa ya. Jawa Barat sih sebenarnya. Jadi bukan orang Jawa yang bisa bahasa Jawa. Makanan Indonesia apa yang paling Kak Adira sukai? Gue suka banget kalau makanan Indonesia itu, gue suka banget yang pedas-pedas. Suka banget rendang paru, suka banget aku suka makanan Padang, aku suka. Terus makanan Sunda, sambalnya pedas banget, keterlaluan itu aku suka banget. Terus apa lagi? Banyak lah. Cuman aku nggak kuat kalau makan keripik pedas gitu, nggak suka. Maksudnya nggak kuat itu, mendingan gue makan sambal sepedas mungkin. Udah pokoknya gitu, kalau makan Indonesia pokoknya yang pedas-pedas aja aku suka. Terus dia nggak pernah makan jengkol atau tetek? Nggak akan kan? Nggak akan.
Sebenarnya bukan apa, gue sok banget kalau makan pete, bukan sok banget emang. Karena dari zaman dulu sama nyokap gue didoktrin untuk jangan makan dua itu gitu. Jadi emang bukan takut sih, jatuhnya lebih ke gak mau aja gitu. Gak mau karena emang dari dulu sudah dijajali jangan makan itu, jadi kayak gak mau aja, gak mau sama sekali nyobain pun gak mau, segigit pun gak mau. Bahkan kalau misalnya kalau lebaran ini biasanya ada apa namanya, kentang yang pakai pete, aku nggak makan loh. Sampai biasanya si mama itu bikinnya dibagi dua gitu, jadi ini yang buat aku. Itu sama kayak dibagi dua, bedain piringnya gitu. Karena aku nggak mau kalaupun misalnya satu piring gitu ya, tapi di sebelah tuh nggak mau karena ada bekas pete gitu. Padahal lebay banget sih. Tapi emang kayak gue nggak mau sama aja. kalau orang udah nggak bisa makan gituan kayak gitu. Tidak aneh baunya gitu kan. Jadi terus kalau misalnya gitu sama temen-temen gitu kan makan jengkol, ini enak banget, enak banget. Rasanya sama kayak Ati kok. Bukannya sok banget tapi emang gak mau. Jangan bener jangan. Gue takut suka nanti terus ketagihan kan nggak bagus. Gitu. Tadi kalau punya teman muka dua nanti dapetnya digampar. Jahat banget. Gak tahu ya, kalau misalnya udah deket banget sama kamu ya diomongin, kecuali kalau misalnya nggak deket amat ya buang aja kali. Jahat banget. Gue berharap untuk kita kedepannya agar yang gue harapin sih dari kalian adalah kalian tetap semangat menemani dan mensupport gue, terus kalian saling solid satu sama lainnya. Dan pokoknya mudah-mudahan keluarga Adi Rock semakin besar gitu lah. Amin ya Allah. Amin. Amin. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah ngasih pertanyaan di sesi tanya jawab tahun kelima ini. Senang banget tadi udah jawabin beberapa pertanyaan dari kalian. Dan gue minta maaf buat kalian semua yang pertanyaannya belum sempat terjawab karena emang tadi pertanyaannya banyak, jadi nggak mungkin dibacain semua banget karena durasinya sedikit gitu. Gue cuma mau ngasih pesan buat kalian semua, selalu semangat mendukung saya wes. Terima kasih sudah mendukung saya, semakin solid sama lainnya, dan mudah-mudahan Rapper semakin sukses dan semakin banyak keluarga yang semakin besar. Yeay! Terima kasih banget buat kalian semua. Sampai ketemu di sesi tanya jawab tahun depan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dan lain-lain. Amin. 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 Sampai ketemu.